rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Kita sampai pada surah An-Nisa ayat 66 sampai 68 yang berjudul Cinta Negara dan Disiplin Menjalankan Perintah Allah dan Rasul-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratan mustaqima. Walau anna katabna alaihim, dan seandainya kami perintahkan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, aniqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, awikhruju min diyarikum, atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka, wa syadda tathbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, jika demikian halnya pasti kami anugerahkan kepada mereka dari sisi kami pahala yang sangat besar. Walahadainahum, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Inilah 3 ayat mulia yang akan kita bahas, yaitu tentang sebab turunnya ayat, latar belakang turunnya ayat ini. Suatu hari Thabit bin Qais bin Syammas dan seorang Yahudi saling membangga-banggakan dirinya. Orang Yahudi tersebut berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya. Thabit pun berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya. Kemudian Allah turunkan ayat ini, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum ila akhiriha, yang sudah kita bacakan tadi. Jadi kalau yang dimaksud di dalam ayat ini katabna alaihim, alaihim di sini yang kita baca tadi adalah kepada orang-orang munafik. Nah, sedangkan dari sababun nuzulnya atau latar belakang turunnya, Thabit bin Qais ini seorang sahabi, kemudian seorang Yahudi, tidak disebutkan namanya siapa Bisa jadi Yahudi ini juga pura-pura masuk Islam, tergabung dalam kelompok munafikin yang berada di Madinah. Secara zahir
menampakkan seperti orang muslim tetapi batinnya masih kafir. Nah, itu banyak dari kalangan Yahudi di Madinah, dan yang paling menjadi atau yang menonjol, yang pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay ya, bin Salul. Nah, ini sababun nuzulnya. Kemudian dari sisi munasabah atau keserasian antara ayat yang kita baca ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali setelah dia mau menerima keputusan Rasul dalam masalah yang dia perselisihkan. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa kebanyakan manusia lalai dalam masalah ini karena iman mereka lemah. Ini saya pertebal huruf-hurufnya ya, supaya menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa kebanyakan manusia lalai atau lupa dalam masalah ini karena iman mereka yang lemah, tidak sepenuhnya taat kepada Allah dan Rasulnya, taat hanya pada hal-hal yang mereka senangi, yang mereka memang sukai, dan pada saat berhadapan dengan hal-hal yang tidak disukai, padahal itu merupakan perintah, tidak dilaksanakan, kalau larangan tetap dilanggar. Nah, berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, mengabarkan bahwa sebagian besar manusia apabila dilarang melakukan sesuatu, dia justru melanggarnya. Karena manusia mempunyai sifat buruk. Ini saya pertebal hurufnya yang akan menjadi stressing pembahasan kita pada kajian ini, yaitu cenderung menentang aturan. Kebiasaan manusia yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi seperti ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu. Bapak kita semuanya Nabi Adam alaihissalam sudah dilarang oleh Allah Ta'ala bersama istrinya tidak boleh mendekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Nabi Adam dan istrinya Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalau kalian mendekati, kalian berdua akan termasuk di antara orang-orang yang rugi. Nah, jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi mengkonsumsinya. Ini mafhum muwafaqahnya. Nah, ternyata dengan godaan, bisikan dari iblis, justru dibalik ya, iblis malah memprovokasi, kalau kamu makan itu akan membuat engkau abadi di surga ya, sehingga ada yang menyebut buah khuldi. Khuldi itu adalah keabadian ya. Iblis membolak-balikkan larangan itu, kalau dimakan justru nantinya Nabi Adam dan istrinya abadi di surga. Nah, itulah merupakan contoh kekhilafan yang dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam, menentang larangan Allah Ta'ala, sehingga mereka berdua diturunkan di dunia dan mereka berdua bertaubat, khilaf ya, kemudian bertaubat, menyesal atas perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan doa kalimat yang kita tiru semuanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah pertaubatan Nabi Adam dan istrinya, sehingga Allah menerima taubat, mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu. Adapun iblis yang melakukan pertentangan kepada Allah Ta'ala, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah, dengan kesombongannya Allah memvonis, memberikan laknat yang total kepada iblis sampai hari kiamat. Kalau Nabi Adam khilaf dan menyadari kesalahannya, bertaubat, Allah menerima taubatnya. Adapun iblis yang tidak pernah menyesali dan mengakui kesalahannya,
dan dengan kesombongannya terus-menerus, Allah melaknat sampai hari kiamat. Nah, itulah yang terjadi pada awal penciptaan di alam raya dulu ya. Jadi manusia cenderung menentang aturan. Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kebanyakan umat manusia bahwa mereka itu seandainya diperintahkan mengerjakan hal-hal tertentu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, karena watak mereka yang buruk telah diciptakan dalam keadaan mempunyai naluri untuk menentang perintah. Hal ini merupakan bagian dari pengetahuan Allah Ta'ala terhadap hal yang belum terjadi atau hal yang telah terjadi, lalu bagaimana kelanjutannya di masa mendatang. Pada zaman dahulu terjadi, pada zaman berikutnya sampai sekarang terjadi, dan nanti pun sampai akhir zaman manusia ini memiliki karakter pertentangan seperti itu ya, sehingga kita diberikan peringatan di dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta yang menyempurnakan jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, yaitu kemaksiatannya, penentangannya. Jadi fujuraha di sini didahulukan. Allah memberikan ilham kepada manusia melakukan hal-hal yang negatif, bisa dari dirinya, bisa dari syahwatnya, jalan yang menuju kepada fujur, kepada kemaksiatan, wa taqwaha, dan jalan yang menuju kepada takwa. Jalan fujur inilah yang biasanya mendominasi pikiran-pikiran dan akhirnya dilalui oleh umat manusia sebagian besar ya. Seandainya Allah mewajibkan kepada mereka manusia untuk membunuh diri mereka sendiri, sebagaimana yang pernah diperintahkan kepada Bani Israel, karena mereka melakukan dosa menyembah anak lembu atau patung anak sapi, sehingga tobat mereka adalah dengan cara bunuh diri. Kebanyakan manusia tidak akan mau melakukannya. Begitu juga apabila Allah memerintahkan manusia untuk keluar dari negaranya dan berhijrah ke negara lain demi memperjuangkan agama Allah, orang yang mau melaksanakan perintah tersebut hanya sedikit saja ya. Jadi kita diingatkan bagaimana di antara karakter Bani Israel pada zaman dahulu ya, ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, menerima kitab Taurat di Bukit Tursina, dan kepemimpinan dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Ternyata ada di antara umatnya Nabi Musa ini satu orang yang kecerdasannya melewati batas, yaitu Samiri. Samiri ini punya kecerdasan yang melebihi batas dan punya kecenderungan yang tidak baik. Akhirnya dia mendapatkan inisiatif, ya, memiliki inisiatif untuk membuat patung anak sapi dari sisa-sisa tanah ya. Jadi dia mengetahui ternyata tanah yang habis dilangkahi, yang dilewati oleh malaikat Jibril itu seolah-olah hidup ya, bisa bergerak, sehingga dibuatlah patung yang mirip anak sapi, dan ketika sudah dibuat itu ada suaranya seolah-olah hidup. Karena Bani Israel ini ingin melakukan hal-hal yang dulu pernah mereka saksikan pada saat di Mesir, melakukan, mereka banyak dari orang Mesir pada zaman dahulu menyembah patung-patung. Nah, Bani Israel ini minta kepada Harun ya, kemudian Nabi Harun tidak memenuhi, dan akhirnya mereka minta kepada Samiri, akhirnya dipenuhi. Nah, itulah yang merupakan pengingkaran kemaksiatan dilakukan oleh Bani Israel. Nabi Harun yang tidak bisa mencegah perbuatan maksiat,
dia tidak mampu tegas sebagaimana adiknya itu saudaranya, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa punya karakter yang tegas, Nabi Harun punya karakter yang agak toleran. Nah, jadi disinilah Nabi Musa pada saat pulang dari Bukit Tur Sina itu mendapatkan pengingkaran ataupun pemaksiatan dilakukan oleh Bani Israil, marah, bahkan menjambak jenggotnya Nabi Harun sehingga berubah warnanya yang sebelumnya hitam berubah menjadi putih gara-gara dijambak oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Harun punya alasan tadi, kalau saya cegah maka akan terjadi konflik, ya kalau bahasa sekarang konflik horizontal, satu kelompok pro, satu kelompok kontra, mereka akan berperang. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Ya, akhirnya dia tidak bisa mencegah kemungkaran itu, dan akhirnya ya seperti itulah, ya akhirnya diadili Samiri dan dihukum Nabi Musa, dikucilkan sampai tidak boleh bersentuhan, ya, dan menjauhi kelompok Bani Israil ini, dan dia dalam keadaan yang su'ul khotimah. Nah, jadi pada selesai perbuatan ini sebagai bentuk pertobatan Bani Israil, mereka disuruh untuk bertaubat. Nah, cara taubat pada zaman dahulu bukan hanya seperti sekarang ini, tapi mereka faktulu anfusakum fataba alaikum. Kalau kalian ingin bertaubat maka bunuh dirilah kalian sehingga Allah menerima taubat kalian. Nah, itu berat, ya. Bentuk penyesalan dan syarat diterimanya taubat oleh Allah Ta'ala, mereka harus bunuh diri. Nah, sementara kita umat Islam ini diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Syarat taubat tidak perlu bunuh diri seperti Bani Israil, cukup dengan 3 persyaratan: mengakui kesalahan, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kita ada dispensasi, ya, ataupun keringanan, tidak seberat yang dulu dibebankan kepada Bani Israil. Nah, ini diungkit-ungkit lagi oleh kelompok Yahudi ataupun orang munafik tadi di Madinah. Seandainya begini begitu, nah justru Allah menyindir, kalau memang diwajibkan seperti itu kalian nggak akan mampu. Nah, seandainya mereka mau mematuhi perintah dan larangan Allah yang tentunya ada sebab, alasan, hikmah, janji dan ancaman, di sebaliknya kepatuhan mereka lebih baik untuk diri mereka dan akan menambah kuat keimanan mereka. Jadi kalau kita sebagai manusia mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka pasti di sana mengandung keberkahannya, menjadi sebab turunnya keberkahan Allah kepada kita semuanya. Segala perintah Allah Ta'ala pasti mengandung maslahat, dan segala larangan Allah Ta'ala pasti mengandung mafsadat atau bahaya. Perintah mengandung kemaslahatan, larangan pasti mengandung bahaya. Bahayanya bisa skala pribadi ataupun mungkin skala kolektif, ya. Allah Maha tahu dengan hikmah yang ada di balik segala aturan-aturannya, larangan ataupun perintah. Nah, seandainya mereka mau melaksanakan kebaikan yang agung ini dan mau menjalankan perintah-perintah Allah, Allah akan menganugerahkan pahala yang besar kepada mereka, yaitu surga yang sifat-sifatnya mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik di hati seseorang keindahan yang ada di surga. Kita pernah melihat pemandangan sebagus apapun, tidak bisa menyaingi sama sekali keindahan di surga. Kita pernah mendengar apapun yang menyenangkan, yang membahagiakan, tidak sebanding dengan apa yang nanti kita dengar di surga. Dan kita berpikiran, membayangkan
nikmat sebaik apapun, sebesar apapun, tidak bisa menyaingi kenikmatan yang nanti kita dapatkan di surga. Apapun itu yang ada di dunia, mungkin kita dalam hidup pernah punya pengalaman pergi ke satu tempat yang luar biasa, fasilitasnya, keindahannya, makanannya, minumannya, dan semuanya itu sama sekali tidak bisa menyaingi dan tidak sepadan dengan apa yang kita dapatkan di surga nanti insyaallah. Nah, inilah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang patuh kepada aturan Allah tadi. Nah, selain itu Allah juga akan memberi petunjuk kepada mereka supaya selalu berada di jalan yang benar, baik di dunia maupun akhirat, yaitu mereka dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang dapat membahagiakannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah begitu sayangnya kepada kita, membimbing langkah-langkah kita, memberikan petunjuk dengan diutusnya Rasul, dengan diturunkannya Al-Quran, diberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kita, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dimudahkan ya untuk melaksanakan sholat berjamaah, walaupun mungkin cuaca yang tidak menentu ya, sekarang hujan tadi terang dan hampir ya, setiap hari ada hujan, tetapi kita punya semangat untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Inilah kemudahan dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, apakah yang wajib ataukah yang sunnah, dekat dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan ilmu, senang dengan ilmu, senang dengan ulama, senang untuk mengkaji ilmu, senang untuk berzikir. Tidak kita lewatkan waktu-waktu kecuali kita mengucapkan zikir-zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan yang akan bisa menjadi faktor yang bisa membahagiakan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Tetapi memang sekali lagi kita perlu untuk memiliki kewaspadaan ya, karena itu tadi manusia punya potensi-potensi keburukan ya. Saya sebutkan di sini ada 12 sifat negatif manusia yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Mulai daripada satu adalah ad-dha'f. Manusia punya sifat yang lemah, lemah fisiknya, lemah psikisnya, lemah segala-galanya. Kemudian manusia yang poin kedua adalah punya sifat an-nisyan, punya sifat lupa ya. Bahkan mungkin ini dominan. Kata orang Arab, kenapa manusia disebut insan? Likathrati nisyanihi, karena seringnya lupa. Manusia ini adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Sudah diingatkan masih saja melanggar, lupa. Lupa segala-galanya ya, apalagi dengan berlalunya usia, semakin tua semakin mudah lupa. Inilah manusia. Yang ketiga adalah al-isti'jal, terburu-buru. Jadi gerusa-gerusu ya, tidak berpikir panjang. Yang keempat al-jidal, yaitu suka berdebat. Nah, jadi suka protes. Nah, manusia ini gampang sekali protes dengan segala sesuatu yang tidak membuat nyaman. Yang kelima al-jahl, yaitu bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak punya petunjuk atau tidak mendapatkan informasi tentang kebenaran. Yang keenam al-bukhlu atau bakhil, pelit. Yang ketujuh al-ya'as, yaitu putus asa. Yang kedelapan al-kufr, yaitu ingkar atau kufur. Yang kesembilan al-fujur, menentang atau maksiat tadi. Yang ke-10 al-khauf, punya rasa takut atau tidak berani ya. Dia
memiliki rasa khawatir, takut. Yang ke-11 al-ghurur wa tughyan. Ghurur artinya adalah dia tertipu, tughyan adalah melebihi batas. Yang ke-12 adalah al-hasadu, yaitu hasad ataupun iri ya. Ini 12 sifat buruk yang dimiliki manusia. Kebaikannya ya banyak ya, kita makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala dengan segala macam potensi kebaikan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita wajib bersyukur ya, karena telah diciptakan Allah Ta'ala dalam penciptaan yang sempurna. Tetapi di balik kesempurnaan kita ini ada sifat-sifat negatif yang perlu kita waspadai seperti ini. Nah, kalau dalam skema yang lain ya, seperti ini ya, mirip dengan yang tadi, tapi ini dilengkapi dengan ayat-ayat yang menjadi penguat ya. As-sifatu salbiyah lil insan fil Quran, sifat-sifat buruk atau sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh manusia yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang menjadi fokus di sini yaitu al-kufru ya, jadi ingkar. Jadi al-kufru inilah yang harus senantiasa kita waspadai. Di surat Abasa ayat yang ke-17 Allah berfirman, Qutilal insanu ma'akfarah. Celakalah manusia, betapa kufurnya, betapa ingkarnya sifat manusia ini. Kufur bermacam-macam ya, baik itu kufur dengan keberadaan Allah Ta'ala ataupun kufur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi pokoknya sifat buruk manusia utama adalah al-kufru. Nah, dari kufur ini bermacam-macam, bercabang-cabang. Di antaranya di sini al-juhudu li ni'amillah. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dalam keadaan fakir miskin ya, dia memohon-mohon kepada Allah Ta'ala, tetapi ketika dia diberikan nikmat, dia ingkar terhadap nikmat Allah. Contoh yang paling jelas adalah Qarun, yang dulunya pada saat miskin rajin beribadah, tetapi pada saat minta doa kepada Nabi Musa supaya diberikan kekayaan, sudah dicegah oleh Nabi Musa. Nanti kalau kamu kaya menjadi sombong, menjadi ingkar ya. Dia tetap ngayal minta didoakan. Akhirnya Musa mendoakan dan Qarun diberikan kekayaan yang banyak berupa perhiasan yang sangat banyak. Tapi ketika diminta oleh Nabi Musa zakat yang sesuai dengan perintah Allah, Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ini aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Allah memberikan kekayaan yang banyak, bukan karena takdir dari Allah. Nah, inilah sifat manusia ya. Disebutkan di surah Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia pada Tuhannya itu ingkar, mengingkari nikmat. Dia klaim nikmat itu karena faktor kecerdasannya, faktor keturunan, faktor kemahirannya dalam bekerja dan lain sebagainya. Kemudian dari kufur ini juga menjadikan manusia suka al-jadalu wal khusumah, suka berdebat tadi dan melakukan permusuhan. Tidak punya sifat ketawaduan ya. Jadi dia jidal dengan kata-katanya, berdebat, kemudian suka bermusuhan dengan orang lain. Nah, kemudian dia juga memiliki sifat kathratu dzulm, kezaliman yang banyak. Di dalam ayatnya juga banyak ini. Kalau di sini kezaliman melahirkan al-jahlu ya. Wa hamalahal insan, manusia yang memikul beban kepemimpinan, amanah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil ya. Kalau zalimun itu orang yang zalim, tapi kalau zaluma itu kezalimannya berlebihan. Kalau jahil orang bodoh biasa, tapi kalau jahula dia bodohnya berlipat-lipat ya. Dia bodoh tapi tidak mengakui
kebodohannya. Jadi jahula. Kemudian manusia juga memiliki sifat al-hala'u wal jaza', punya sifat mengeluh dan keluh kesah. Di surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Idza masahu syarru jazu'a, apabila ditimpa keburukan dia berkeluh kesah. Pada saat musim kemarau, ya dia mengeluh betapa panasnya, hujan yang lama tidak turun sehingga menyebabkan tanaman-tanaman banyak yang mati, sumber-sumber air banyak yang kering, ya, sehingga membuat kehidupan menjadi susah. Ketika diturunkan hujan, dia juga mengeluh, berkeluh kesah, karena dengan hujan akan membuat banjir, ya, karena tidak sesuai dengan aturan. Orang-orang membuang sampah dan juga menebang pohon sembarangan dan sebagainya. Ketika seseorang diberikan kefakiran dia mengeluh, ketika diberikan kekayaan dia juga mengeluh, masih kurang terus. Nah, seperti itulah, ya. Sifat manusia adalah halu'ah, ya. Ini sama dengan dhuluma tadi, ya. Wazannya sangat mudah mengeluh, jazu'a, dan sangat mudah berkeluh kesah. Nah, itulah sifat buruk manusia. Nah, masing-masing ini, kalau al-juhud li ni'amillah ini melahirkan at-tughyan. At-tughyan ini adalah melebihi batas. Di surah surah Al-Alaq ayat 6 dan 7, kalla innal insana layatgha. Jadi surah Al-Alaq ini unik, ya. 5 ayat pertama diturunkan di Gua Hira, ayat-ayat pertama yang turun, ya. Sedangkan ayat-ayat berikutnya itu turunnya terpisah secara waktu. Baru pada saat nanti pada dakwah yang antara Syriah dan Jahriyah, ya mungkin beberapa tahun berikutnya baru turun cerita tentang Abu Jahal di sini, ayat yang ke-6 dan seterusnya ini. Janganlah demikian, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang melebihi batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu serba mampu. Abu Jahal yang punya segalanya saat itu melakukan kesombongan, ya, dan penghinaan kepada Rasulullah SAW, ya, dan melakukan pembulian baik itu secara fisik ataupun secara verbal dan psikis kepada Rasulullah. Nah, ini diingatkan dengan keras di surah Al-Alaq ini. Jadi yang disebut al-insan itu adalah Abu Jahal. Jadi manusia di sini atuh yang memiliki sifat melebihi batas. Sedangkan dari al-jadal wal khusumah ini melahirkan al-bukhlu wasyuh, itu sifat bakhil ataupun sifat yang tidak memiliki welas asih, tidak dermawan. Wa kanal insanu qatura, sesungguhnya manusia itu makhluk yang medit, yang bakhil, yang tidak dermawan. Tadi ketika dia fakir selalu mengeluh, kemudian ketika dia diberikan kekayaan bakhil, tidak berbagi kepada sesama. Semuanya serba diperhitungkan secara matematis. Kemudian al-jahlu tadi sudah kita bacakan, zaluman jahula, Al-Ahzab ayat ke-72. Kemudian al-hala'u wal jaza'u, mengeluh dan keluh kesah. Jadi ad-dha'af, manusia ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah, lemah segalanya. Pada saat kita lahir tidak membawa apapun, kemudian Allah Ta'ala memberikan kemampuan, ya, kepada bayi yang lahir ini. Alat pendengarannya dulu yang berfungsi, ya, kemudian penglihatannya terus, ya, sampai bisa merangkak, bisa berjalan, bisa memiliki, dititipi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kemudian pada saatnya dia sehat dan terus, ya, dia sampai tua dan lemah lagi, ya. Seperti itulah kehidupan manusia, dalam keadaan yang lemah pada awalnya dan berakhir dengan kelemahan. Nah, kalau dia diberikan kemampuan,
itu hanya titipan saja ya, hanya sementara saja. Saatnya nanti Allah akan mencabut kekuatannya dan dia kembali dalam keadaan yang lemah lagi. Kalau jadal ini disebutkan wakan lisanu aktsara syai'in jadalah. Manusia itu sangat mudah, sangat sering memprotes ya, jadalah. Ini mudah protes dengan segala macam hal yang tidak dia sukai. Khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Semuanya ingin serba instan. Nah, itulah sifat manusia. Istijal, buru-buru, di jalan buru-buru, di melaksanakan ibadah juga buru-buru. Nah, itulah sifat manusia. Nah, yang terakhir, semuanya ini melahirkan al-ya'su wal qanut, yaitu putus asa dan putus harapan. Wa immasahu syarru faya'usum qanut. Manusia itu punya sifat apabila ditimpa sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan prediksinya, dengan perencanaannya, maka dia putus asa dan putus harapan. Surat Fussilat ayat ke-49 ya. Seolah-olah dunia ini sudah kiamat kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Padahal Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Bisa jadi pada saat dia diberikan apa yang dia inginkan, dia punya sifat yang sombong, punya sifat yang bakhil ya, punya sifat yang kufur tadi, maka Allah menahan apa yang menjadi keinginannya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang terlewat di antara kalian dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Di antara ciri orang yang zuhud itu biasa-biasa saja. Ketika mendapat nikmat syukur, tetapi syukurnya tidak berlebihan. Ketika mendapat musibah sabar, ridho, tetapi tidak sampai berkeluh kesah dan sampai protes. Biasa saja. Semua ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, ini ada tambahan sedikit ya. Ada 10 sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad itu. Ini sebagai pengayaan saja ya, yaitu orang yang kaya yang bakhil, Allah benci kepadanya. Kemudian yang kedua, orang fakir miskin namun dia sombong, selalu suudzon pada orang lain. Dia tidak ridho, tidak sabar dengan kemiskinannya. Yang ketiga, ulama yang tamak, yang rakus. Kita tidak menuduh personal ataupun kelompok tertentu ya, kita evaluasi pada diri kita masing-masing ya, ulama yang tamak itu seperti apa. Yang keempat, perempuan yang kehilangan rasa malu ya, sehingga membuka auratnya, berinteraksi dengan berlebihan ya, dan sebagainya. Yang kelima adalah cinta dunia, hubbud dunya, cinta dunia secara berlebihan, obsesinya selalu pada dunia. Yang keenam, anak muda pemalas, dia sehat, semuanya masih organ tubuhnya lengkap, tapi malas, tidak rajin beribadah dan menunda-nunda segala sesuatu. Gen Z sekarang ini ya seperti ini, dalam kondisi yang tantangannya luar biasa. Gen Z ini lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Sesudah itu 2013 dan seterusnya ini kembali lagi ke alfa, ke huruf A itu lagi ya. Anak Gen Z ini punya sifat-sifat yang ingin serba instan dan sebagainya, yang mereka punya banyak kelebihan ya, tetapi tantangan juga banyak. Ini menjadi PR bagi kita. Yang ketujuh, penguasa yang zalim, yang tidak adil ya, yang tidak proporsional, tidak punya sifat yang adil sebagaimana yang diharapkan oleh diperintahkan Allah Ta'ala dan diharapkan oleh rakyatnya. Yang kedelapan, tentara tapi takut musuh, dia hanya ingin mengejar jabatannya saja, ketika berhadapan dengan musuh lari. Yang kesembilan, ahli zuhud namun ujub. Zuhud sudah bagus, tapi kalau dibarengi dengan ujub, kebanggaan pada diri sendiri, Allah nggak suka.
Yang ke-10, ahli ibadah tetapi riya. Nah, ini bahaya. Dia rajin beribadah, tapi ada unsur-unsur ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari sesama manusia. Kalau dia pada saat dilihat oleh manusia semangat ibadahnya, tetapi kalau dalam keadaan sendiri tidak beribadah. Ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, malas ibadahnya. Tapi ketika dilihat orang lain, rajin ibadahnya. Inilah ciri-ciri orang yang riya. Ini kita berlindung ya pada Allah Ta'ala dari 10 sifat yang dibenci olehnya. Nah, ini rinci-rincian saya lewati ya. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Untuk menaati perintah-perintah Allah memang diperlukan keimanan yang kuat dan kukuh. Maksud taat atau adalah mendorong nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak ia sukai, bukannya melakukan perbuatan yang ia sukai. Orang yang mau melakukan ketaatan seperti ini hanyalah sedikit ya. Jadi memang untuk melakukan ketaatan itu perlu motivasi ya, perlu dorongan semangat dan mengalahkan keinginan manusia yang biasanya dengan sifat-sifat buruk tadi. Ingin bersantai-santai, ingin mendapatkan segala sesuatu dengan instan ya, tanpa usaha dan sebagainya. Kalau mereka mau melaksanakan perintah dan mau meninggalkan larangan, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sikap seperti itu juga menunjukkan sikap tegar di atas kebenaran dan akan mendatangkan pahala yang agung di akhirat nanti. Surga memang dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu, sedangkan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan nafsu syahwat, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala macam hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Kita bangun ya pada saat malam dalam kondisi yang ngantuk. Nafsu kita, mata ini ingin terpejam karena ngantuk. Nggak tahu ngantuknya karena tidurnya terlambat atau kecapean atau mungkin karena malasnya ya. Pokoknya nafsunya itu ingin tidur terus. Tetapi disitulah Allah menjanjikan surga. Nah, itu berat bagi kalangan tertentu ya, pada kalangan umumnya. Kita berat untuk berpuasa karena menahan perut dari makanan ya, menahan segala macam yang harus kita puasakan. Jadi surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang al-makarih, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan wa huffatin naru bisyahwat, neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan nafsu syahwat. Orang untuk melakukan maksiat memang perlu biaya ya. Tetapi justru dengan biaya itu dia mendapatkan kenikmatan. Untuk bisa sakau misalnya harus beli narkoba dengan segala macam jenisnya. Padahal itu tidak murah. Kalau anak muda sekarang ini ada 2 budaya ya yang digalakkan di kalangan mereka ya, para remaja tadi ya, para Gen Z dan generasi sesudahnya ini, mereka menggalakkan 2 budaya yang sangat berbahaya, yang apabila 2 budaya ini tidak dilakukan dianggap desit ya, ataupun terbelakang sehingga dikucilkan oleh kawan-kawannya. Yang pertama adalah budaya merokok, yang kedua adalah budaya free sex. Ini tersebar di kalangan remaja. Kalau ada remaja yang tidak melakukan 2 hal ini dianggap terbelakang sehingga dikucilkan oleh kawan-kawan, ini kan bahaya sekali. Tantangan yang berat sekali untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Ini berat sekali ya. Nah, 2 bahaya inilah yang mengandung syahwat dan kesenangan. Dan itu tidak murah. Rokoknya bukan rokok biasa tapi vape itu, dan harganya berapa? Mungkin 250-an, 300. Sehingga mereka menghabiskan uang jajannya untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya, dan itu akan membuat lebih berbahaya dari sisi kesehatan organ tubuh, itu lebih berbahaya vape daripada rokok biasa.
Itulah yang terjadi di masa, dan bukan hanya kalangan laki-laki, banyak perempuan yang bahkan yang berjilbab pun juga merokok seperti itu. Waliyadzubillah. Inilah tantangan berat bagi sekarang ini ya. Dan juga tantangan yang kedua, free sex tadi juga luar biasa. Baik, berikutnya ketika ayat ini turun, sekumpulan kaum muslimin menyatakan diri bersiap sedia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Abu Ishaq As-Sa'di berkata, ketika ayat walau anna katabna alaihim turun, ada seorang muslim yang berkata, kalau kami diperintah untuk melakukan sesuatu, kami akan melaksanakannya. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan ampunan kepada kami. Berita itu sampai kepada Rasulullah dan beliau pun bersabda, inna min ummati rijalan al-imanu athbat fi qulubihim minal jibali rawasi. Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang imannya sangat kuat di hati laksana gunung yang kukuh, yang kokoh, yang tidak jatuh atau tidak roboh ya karena angin dan sebagainya. Itulah sebagian keimanan yang ada di umatnya Rasulullah. Siapa mereka? Ada sebagian pendapat ya. Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, seorang muslim yang berkata dalam hadis di atas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Imam An-Naqqas mengatakan bahwa orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Abu Laith As-Samarqandi mengatakan bahwa di antara orang yang mengucapkan senada adalah Ammar bin Yasir. Ada juga Ibnu Mas'ud dan Thabit bin Qais yang kita ceritakan. Mereka berkata, kalau Allah memerintahkan kami untuk bunuh diri atau keluar dari negeri kami akan melaksanakannya. Nabi pun bersabda, iman yang berada di hati seseorang lebih kuat daripada gunung yang kukuh. Nah, kemudian Amir bin Abdullah Zubair berkata, ketika ayat walau anna katabna alaihim turun, Rasulullah bersabda, kalau perintah itu benar-benar turun, maka Ibnu Mas'ud termasuk di antara orang sedikit yang mau melaksanakan perintah tersebut. Syurah bin Ubaid berkata, ketika Rasulullah membaca ayat walau anna katabna alaihim, beliau mengarahkan tangannya ke Abdullah bin Rawahah, salah satu panglima yang syahid di perang Mu'tah ya, dan bersabda, kalau Allah memerintahkan hal tersebut, dia termasuk sebagian yang sedikit tersebut. Kemudian terakhir ini, ketika Allah Ta'ala berfirman, awikhruju min diyarikum, mengisyaratkan kecintaan manusia terhadap tanah airnya. Beratnya meninggalkan tanah air pada ayat tersebut disandingkan dengan beratnya melakukan bunuh diri ya. Tanah air artinya tanah kelahiran. Rasulullah sendiri kalau seandainya tidak diusir oleh orang-orang Mekah, maka beliau nggak keluar Mekah saat itu ya. Beliau pada saat meninggalkan Mekah itu sedih, ada meninggalkan tanah airnya. Tetapi karena penduduk Mekah tidak mau menerima, tidak kondusif, dakwah Islam tidak berkembang, dan Allah memerintahkan untuk mencari tempat yang kondusif, yaitu di Yathrib, karena mereka penduduknya sangat welcome ya, sangat mau menerima dakwah Islam, maka beliau meninggalkan Mekah. Nah itulah ya, secara fitrah manusiawi, manusia punya kecintaan kepada tanah kelahirannya, dan justru disitulah tantangan yang berat bagi manusia.